Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di lokasi yang seolah terdistorsi dengan dunia lain, Xiaoyan dibuat memilih oleh Dewa Abadi. Akhirnya Xiaoyan memilih menerima fragmen jiwa yang mulia dan akan memiliki kekuatan serta beberapa ingatan yang mulia. Seperti yang diperkirakan, Xiaoyan, kau tidak akan membiarkan dirimu mati. Ini kulakukan bukan karena aku merasa kasihan kepadamu, tetapi karena aku ingin memiliki lawan yang akan bersaing denganku. Saat Xiaoyan sedang berpikir, sebuah cahaya bergegas melesat ke arahnya dan bola cahaya kecil itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, beberapa kenangan yang bukan miliknya terus bermunculan di pikirannya. Potongan-potongan kenangan yang rusak itu hampir tidak ada yang jelas, dan hanya membuat kepala Xiaoyan terasa semakin sakit. Ingatannya mungkin palsu, tetapi esensi dewanya adalah nyata. Kau perlu melewati ujian esensi dewa ini. Meski bisa mempercepat kultivasimu, itu juga dapat membuatmu melupakan niat awalmu. Namun aku tahu menjadi dewa adalah bukan merupakan hal yang kau inginkan. Hanya saja kau memerlukan esensi dewa ini sekarang. Sementara itu di dalam kegelapan yang awalnya kosong, tiba-tiba ada kilatan petir melintas. Master virtual perlahan menoleh dan tertegun melihat situasi ini. Bagaimana mungkin? Aku sudah benar-benar melenyapkannya. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Master virtual merasakan pergolakan di dalam hatinya saat dia bergumam. Saat berikutnya, tangisan ratu menjadi semakin keras. Master virtual segera menoleh kembali ke arah ratu dengan sedikit keraguan. Karena situasinya sudah berubah, apapun yang terjadi, entah itu Xiaoyan ataupun ratu, setidaknya salah satu dari mereka harus mati. Tepat ketika Master Virtual hendak bertindak, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari udara kosong dan dengan cepat mencengkram tubuhnya. Wanitaku bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Suara yang dalam dan dingin tiba-tiba terdengar. Setelah lengan itu muncul, sesosok tubuh perlahan mulai terbentuk. Pria itu mengenakan jubah hitam yang tampak agak longgar di tubuhnya. Bukan karena ukurannya tidak pas, tetapi lebih karena dia tampak tidak terbiasa mengenakannya. Seolah-olah itu bukan pakaian miliknya sendiri. Jubah yang longgar itu berkibar pelan, rambut panjangnya juga berkibar ke belakang. Wajahnya tampak tegas dan tajam, serta matanya tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Begitu dia muncul, Ye Beijing tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa kegirangan. Hahaha, sudah lama tidak bertemu. Di sisi lain, mata Sukiante terbelalak. Jelas dia terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Tidak mungkin, bukankah dia sudah lama mati? Ini bukanlah reinkarnasinya. Bahkan Master Virtual pun tidak dapat memastikan situasi ini. Dia menyadari bahwa dirinya yang sebelumnya bisa mengendalikan segalanya. Namun sekarang dia sama sekali tidak bisa bergerak. Segera suara benturan keras pun terdengar. Pada saat yang sama, dada Master Virtual langsung tertembus. Dia dengan paksa meledakkan tubuhnya sendiri untuk melepaskan tangan yang mencengkramnya. Pria yang muncul di hadapannya memiliki kemiripan dengan Xiaoyan, tetapi ada perbedaan yang jelas di beberapa bagian wajahnya. Namun samar-samar masih bisa dikenali dari suaranya bahwa dia adalah Xiaoyan. Namun yang berdiri di sini sekarang bukan lagi seperti sosok Xiaoyan yang lemah, melainkan eksistensi yang telah lama dianggap wafat,
yaitu sang penguasa tertinggi dari dunia sensi, dan biasa dipanggil Yang Mulia. Ini benar-benar tidak mungkin, Yang Mulia. Kau ingin menipuku dengan trik murahan seperti ini? Jangan bermimpi. Master virtual segera mundur untuk menjaga jarak. Tangannya bergerak cepat membentuk serangkaian segel yang memadat menjadi teknik melahap yang misteri. Lalu dengan ganas melancarkan serangan. Segel itu tampak terbentuk dari kegelapan, membawa kekuatan pelahap yang sangat besar, dan meluncur dengan kejam. Pandangan Xuan Qing dan Ratu terpaku pada Xiaoyan. Mereka sepenuhnya terpana dan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Yang Mulia sudah lama wafat. Meskipun bayangannya masih memenuhi dunia sensi ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan benar-benar melihatnya lagi. Sosok Xiaoyan yang muncul di hadapannya sangat mirip dengan sosok Yang Mulia di masa lalu. Mulai dari postur hingga auranya itu benar-benar identik dengannya. Oleh karena itu bahkan Ratu langsung kehilangan akal sehatnya saat melihat kemunculannya. Sosok Xiaoyan melangkah maju perlahan, dan segel hitam misterius yang tampaknya begitu kuat langsung menghilang seolah-olah tertiup oleh angin. Xiaoyan segera mengangkat tangan dan melambaikannya. Ekspresi master virtual berubah drastis. Tubuhnya langsung berkedut hebat seperti refleks alami hingga menjadi semakin ilusi. Segera terdengar suara retakan yang bergema dan tubuhnya bergetar hebat. Faktanya, sosok master virtual ini terbentuk dari fragmen jiwanya. Tetapi jika jiwa ini dihancurkan, maka tubuh utamanya pasti akan terluka parah. Saat berikutnya sebuah angin kencang berputar seperti naga ganas, sehingga membuat master virtual kesulitan untuk melarikan diri. Dia segera melepaskan kekuatan besar untuk menerobos angin yang mengurungnya. Tetapi saat ini, dia merasa dirinya sama sekali tidak berdaya seperti Xiaoyan sebelumnya. Yang Mulia, berani-beraninya kau melukai fragmen jiwaku. Kau pasti akan membayar harga yang mahal karena telah melakukan ini. Master virtual langsung mengucapkan kata-kata ini yang menunjukkan bahwa dia mulai merasa panik. Seperti yang kuduga, kekuatan yang selama ini disembunyikannya akhirnya terungkap juga. Dia bukanlah reinkarnasi siapapun. Dia memang Yang Mulia yang sebenarnya. Aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Di sisi lain, mata Ye Beijing berbinar penuh kegembiraan. Seolah dia semakin yakin bisa mendapatkan Xiaoyan. Saat Ye Beijing terus menatapnya, tiba-tiba dia merasakan tatapan yang penuh dengan niat buruk mengarah padanya. Dia segera menoleh dan tatapannya bertemu dengan Ratu. Dalam sekejap, atmosfer di antara mereka menjadi sangat dingin. Wanita ini benar-benar licik dan penuh perhitungan. Ye Beijing jelas bukan pertama kalinya bertemu dengan Ratu. Tetapi kali ini, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Sebaliknya dia mengangkat dagunya sedikit seakan memberitahu Ratu bahwa Xiaoyan sudah berada di dalam genggamannya. Ratu hanya menatapnya dengan dingin, lalu mengacungkan jempolnya ke arah Ye Beijing. Namun Ye Beijing tidak tinggal diam. Dia segera mengangkat tinjunya dan melambaikannya di udara. Namun Ratu hanya memandangnya seperti sedang melihat seorang anak kecil. Lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Xiaoyan. Saat ini baik dari sorot mata maupun gaya bertarungnya, Xiaoyan telah benar-benar berbeda. Sulit untuk menentukan kekuatan hukum apa yang digunakannya. Tetapi setiap teknik yang dikeluarkannya seolah-olah berada di atas segalanya. Di bawah kekuatan tak kasat mata ini, tubuh master virtual tertekuk secara tidak wajar. Semua yang dialaminya saat ini terasa seperti pembalasan atas apa yang pernah dilakukannya pada Xiaoyan sebelumnya. Aku akan membiarkan fragmen jiwaku ini dihancurkan olehmu. Tetapi aku akan membuat seluruh makhluk di dunia sensi sengsara. Aku akan membantai semua yang berada di atas tingkat dewa petarung dan mengubah nama dunia sensi menjadi dunia Taisu. Wajah master virtual tetap kabur dan sulit untuk melihat ekspresinya dengan jelas. Seolah dia hanyut dalam kebingungan. Pada titik ini, dia seakan telah menyerah untuk melawan. Hanya bisa pasrah menunggu kehancuran fragmen jiwanya. Namun saat kekuatan dewa yang dahsyat menyelimuti tempat itu, tubuh master virtual mulai berlutut dan keangkuhannya langsung lenyap sepenuhnya. Dengan membuatnya berlutut,
Itu sudah sangat menyakitkan daripada menghancurkan fragmen jiwanya secara langsung. Master virtual mendengus dingin dan berniat meledakkan fragmen jiwanya agar tidak mengalami penghinaan ini. Jika kau ingin meledakkan fragmen jiwamu sendiri, maka aku tidak akan membiarkan kesempatan itu. Saat berikutnya tangan Xiaoyan yang awalnya hanya terulur tiba-tiba mencengkram erat. Saat ini tubuh Master Virtual seperti sedang dikunci. Seolah-olah dirinya hanyalah sebuah boneka di tangan Xiaoyan. Bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Segera Master Virtual perlahan mulai bertekuk lutut. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, namun dia tetap tidak mampu menahan tekanan ini. Tentu saja rasa sakit yang dialaminya dari tindakan ini jauh lebih menyiksa dibandingkan dengan kematian itu sendiri. Yang mulia, kau memang masih seberbahaya yang dulu. Kau ingin menghancurkan hatiku dan menggagalkan jalanku menuju kultivasi tertinggi. Jangan berharap kau bisa melakukannya. Master Virtual berteriak marah tetapi tubuhnya tetap tidak mampu melawan. Dan akhirnya dia jatuh berlutut. Reinkarnasi yang mulia, aku ingin kau mati. Master Virtual berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, semuanya jelas sia-sia. Nafasnya telah melemah dan dia bahkan tidak bisa meledakkan fragmen jiwanya sendiri. Tanpa banyak berbicara, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya kemudian matanya menatap ke sekeliling dengan tatapan yang tampak asing. Kemudian dia hanya mengulurkan telapak tangannya ke depan dengan ringan. Pada saat yang sama, Xiaoyan menampilkan keterampilan bertarung 7 langkah dewa pembunuh. Sehingga bayangan raksasa terbentuk di udara. Ukurannya yang luar biasa besar membuat kehampaan di sekitarnya tampak kecil. Kekuatan besar yang terbuat dari energi dunia ini turun perlahan seolah menutupi segalanya. Sehingga menyebabkan kehancuran total. Dalam sekejap, puluhan ribu prajurit Taisu langsung berubah menjadi abu. Bahkan pasukan keabadian para dewa Taisu juga tidak terkecuali. Dan mereka seperti batu rapuh yang hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan kekuatan tersebut. Saat ini Xiaoyan melangkah maju lagi. Kakinya turun dengan lembut. Dan diikuti bayangan kaki raksasa lainnya yang muncul. Lalu melangkah ke arah inti pusat kekuatan Taisu. Di bawah tekanan bayangan kaki raksasa tersebut, kapal induk Taisu meledak dan menimbulkan kehancuran. Setiap kapal induk Taisu yang hancur menyimpan banyak makhluk ganas dan prajurit Taisu di dalamnya. Sebelum kapal induk Taisu itu meledak, terlihat banyak sosok yang mencoba melarikan diri. Tetapi mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan. Kecepatan mereka tidak cukup untuk keluar dari medan perang ini. Dan di tengah kehampaan, sebagian besar dari mereka hancur di bawah tekanan kekuatan besar tersebut. Bahkan beberapa makhluk aneh yang berhasil keluar pun tidak mampu lolos dari pembantaian ini. Di kejauhan, Ye Beijing dan Sukiante menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi serius. Bagi mereka, menghancurkan kapal induk Taisu mungkin bukan masalah besar. Tetapi kenyataan bahwa Xiaoyan menghancurkan lebih dari satu dan melakukannya dengan begitu mudah, sungguh sangat mencengangkan. Master Virtual yang kini berlutut di kampan hanya bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dan menyadari betapa tidak berartinya kekuatannya yang selama ini dibanggakannya. Semua kekuatan yang ada di kapal induk Taisu dan selama ini dikumpulkan dari sumber daya dunia sensi, kini telah lenyap begitu saja. Dan sumber daya yang tersisa bahkan kembali ke dunia sensi. Pada akhirnya mereka tidak dapat membawa apapun dari sini. Semuanya akan kembali ke dunia sensi. Ucap Xiaoyan hanya berbicara dengan satu kalimat dan dengan nada suara yang tenang. Tidak, ini tidak mungkin. Saat ini Xiaoyan juga berlutut, dia mencengkram rambutnya dengan putus asa. Wajahnya tampak kacau. Karena semua yang telah dicapainya setelah memasuki dunia sensi menjadi sia-sia. Melihat kehancuran di depan matanya, Xuan King benar-benar kehilangan kendali dari emosinya. Tetapi ketika dia melihat Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Sial, aku sudah kalah. Xuan King telah menggunakan semua kartu trufnya tetapi tetap tidak bisa membunuh Xiaoyan. Bahkan seolah-olah dia justru telah menyalakan api kemarahan yang lebih besar. Ada yang tidak beres.
Pertarungan ini terlalu tiba-tiba. Perubahan situasi ini jauh melampaui perkiraan Swan King. Sebenarnya dia seharusnya tidak memanggil Master Virtual, tetapi karena keserakahannya, keadaan menjadi seperti ini. Bahkan Master Virtual telah kehilangan boneka klan Yuan Shen-nya. Sekarang fragmen jiwanya juga ditekan dan semua ini merupakan kerugian yang sangat besar. Saat berikutnya tawa yang keras terdengar. Dan itu berasal dari Xiaoyan yang telah berkali-kali menghancurkan formasi yang telah menekannya sebelumnya. Setiap langkah kakinya tidak hanya menghancurkan kapal induk Taisu di sekitarnya, tetapi juga membawa kekuatan aturan yang mampu menekan segalanya. Gelombang aturan ini menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Seolah-olah tidak ada yang bisa menandinginya dan tidak peduli seberapa kokoh benda yang ingin menghalanginya. Tatapan Xiaoyan tetap tajam dan langsung mengarah ke arah tempat Suqiante berada. Apa yang ingin dia lakukan? Wajah Suqiante langsung berubah drastis saat melihat Xiaoyan yang bergerak ke arahnya, sehingga detak jantungnya berdegup dengan kencang. Saat dia melihat telapak tangan yang terulur, Suqiante segera mengirimkan pesan transmisi suara kepada Xiaoyan. "Hei, apakah kau sudah lupa perjanjian di antara kita? Jangan berbuat seperti ini setelah apa yang telah kita lalui," ucap Suqiante. Namun kecepatan Xiaoyan justru semakin meningkat. Suqiante hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat. Dia sadar bahwa kekuatannya tidak mungkin mampu menandingi Xiaoyan. Saat ini dia hanya bisa bertahan dan melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan. Saat kepala Xiaoyan sedikit terangkat, 3 bola api yang berbeda mulai berputar di sekelilingnya. Dan tanpa ragu langsung meluncur ke arah Suqiante. Ketika bola api itu hampir menyentuhnya, kekuatan yang tak kasat mata tiba-tiba muncul di antara Xiaoyan dan Suqiante. Kemudian menahan bola api di udara. Saat berikutnya, dari tengah pusaran muncul sosok yang sangat mirip dengan Ye Beijing. Tampaknya dari awal Xiaoyan bukan menargetkan Suqiante, tetapi ke sosok yang menyatu dengan kehampaan di depan Suqiante. Bahkan Ye Beijing yang sedang menyaksikan kejadian itu langsung membelalakan matanya. "Apa? Mengapa dirimu ada 2?" Suqiante juga terkejut melihat ke arah Ye Beijing. Lalu kembali menatap sosok yang berhadapan dengan Xiaoyan dan matanya dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Ini sangat menakutkan. Suqiante tidak bisa menahan keterkejutannya, mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya, bahkan dia mulai meragukan apakah yang dilihatnya hanyalah ilusi belaka. "Mengapa kau bisa menyerangku? Apakah kau sudah lupa bahwa aku pernah menemanimu di perjalanan ini? Bahkan memainkan musik untukmu." Saat berikutnya kekuatan yang tak kasat mata saling bertabrakan, sehingga menyapu seluruh kehampaan di sekitar mereka. Segala sesuatu yang terlalu dekat dengan area benturan itu juga langsung hancur menjadi debu. Suqiante tidak dapat merasakan dengan pasti tingkat kekuatan lawan Xiaoyan. Namun dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang benar-benar di luar kemampuannya. Saat ini Xiaoyan kembali melepaskan pukulan yang dipenuhi dengan kekuatan aturan yang mengerikan dan langsung menuju ke arah sosok yang mirip Ye Beijing. Namun sosok ini tetap tenang dan dengan santai mengangkat telapak tangannya. Kemudian menahan pukulan itu di udara. Saat berikutnya kekuatan yang besar menyebar dan pukulan Xiaoyan benar-benar berhasil dihentikannya. Kekuatan ini memang luar biasa dan berasal dari dunia sensi. Tetapi itu hanyalah sisa kekuatan dan bukan kekuatan sejatimu, ucap sosok yang mirip dengan Ye Beijing berkata dengan tenang. Wajah Xiaoyan sedikit menegang, senyumannya juga tampak semakin kaku. Dengan cengkraman kuat, sosok yang mirip Ye Beijing tiba-tiba meremas kepalan tangan Xiaoyan hingga hancur berkeping-keping. Kemudian dia mengayunkan kakinya dalam satu sapuan horizontal, sehingga membuat tubuh Xiaoyan terpental. Dalam sekejap, sosok yang mirip Ye Beijing sudah muncul di atas kepala Xiaoyan, dan telapak tangannya bersiap untuk menghantam. Namun tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang sosok yang mirip Ye Beijing dan satu jarinya langsung menusuk ke arahnya. Tidak disangka sosok yang mirip dengan Ye Beijing berputar dengan cara yang tidak masuk akal. Tubuhnya juga membentuk posisi aneh namun tetap mampu merespon dengan cepat dan menghadang serangan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan kembali terlempar ke kejauhan.
Sementara sosok yang mirip dengan Ye Beijing terus bergerak maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah-olah dia telah kehilangan bobotnya dan bergerak dengan sangat lincah. Jika kau adalah Xiaoyan yang dulu, mungkin kau masih tidak bisa bertarung denganku. Tetapi sekarang kau sudah menjadi lebih kuat. Suaranya kini terdengar lebih tenang dan tidak lagi sepenuhnya terdengar seperti suara wanita. Bahkan tawa yang keluar terasa ganjil, seolah bercampur antara suara pria dan wanita. Tiba-tiba wajahnya juga mulai berubah, memperlihatkan wajah misterius yang tidak asing bagi Xiaoyan. Wajah itu adalah wajah yang pernah dilihat oleh Xiaoyan ketika dia meninggalkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Meskipun Xiaoyan masih sadar, namun tubuhnya terasa aneh. Tampaknya kendali penuh atas tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, seolah ada jiwa lain yang mendiaminya. Sukiante dan Ye Beijing yang melihat wajah misterius itu langsung berseru serempak dengan suara gemetar. Sang pemusnah! Setelah konfrontasi singkat, sosok yang menyerupai Ye Beijing segera berubah menjadi sang pemusnah. Wajah sang pemusnah sangat aneh, itu tampak seperti pusaran dan menyeramkan. Tubuhnya bergerak dengan ringan seolah-olah tidak berbobot, seperti bola kulit yang melambung dan mendarat dengan mulus. Namun kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Dia telah berhasil memukul mundur Xiaoyan secara berturut-turut. Ye Beijing dan Sukiante terus menatapnya dengan tajam dan tidak mengalihkan pandangan mereka sedikit pun. Mereka memang pernah melihat sosok sang pemusnah sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya dengan sejelas ini. Saat berikutnya sang pemusnah kembali mengangkat jarinya. Dengan satu titik di udara, gelombang demi gelombang energi meluas keluar. Seketika tubuh Xiaoyan seperti dihantam pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya berputar dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Kau terlalu lemah. Hahaha. Sangat menyenangkan. Ini sungguh sangat menyenangkan. Tawa sang pemusnah yang lantang bergema di kehampaan. Jelas hal ini membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya akan merinding. Ratu segera mengangkat kepalanya menatap sang pemusnah. Alisnya yang tipis seperti ranting sedikit berkerut. Dari tatapannya, terlihat jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia melihat sang pemusnah. Itu memang dia. Ratu seolah sulit berbicara. Saat ini kekuatan bertarung Xiaoyan masih tidak diketahui. Tetapi serangan sang pemusnah membuatnya sedikit terluka dan belum sampai menghancurkannya. Saat ini sang pemusnah melangkah maju lagi dan bayangan naga raksasa menekan seluruh kehampaan, menyebabkan semua orang di sekitar merasakan kekuatan penghancuran yang luar biasa. Namun sebelum bayangan itu benar-benar jatuh, tubuh sang pemusnah berkelebat dan langsung menghancurkannya. Saat berikutnya bayangan naga itu berubah menjadi bintang-bintang yang tersebar di langit. Sepertinya semua serangan Xiaoyan tidak berarti di hadapan sang pemusnah, dan pertahanannya terus dihancurkan. Hahaha, seru sekali, sang pemusnah berkata sambil bertepuk tangan. Dia tampak sangat puas melihat Xiaoyan yang terdesak. Kekuatan aturan yang dikuasai sang pemusnah sepenuhnya melampaui Xiaoyan. Setiap serangan Xiaoyan bahkan tidak bisa menyentuhnya, seakan dia tidak benar-benar berada di dunia ini. Segera sang pemusnah mengulurkan tangannya seolah-olah dia adalah penguasa kehampaan, sehingga membuat Xiaoyan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ya, inilah perasaan kendali yang kusukai. Aku sangat menyukainya. Nada suara sang pemusnah semakin tinggi, itu dipenuhi dengan kilatan petir dan angin yang berputar. Saat ini Xiaoyan yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya mulai bergerak secara tidak wajar. Suara tulang yang berbunyi terdengar. Lengannya berputar ke arah yang mustahil. Begitu pula kakinya. Bahkan kepalanya mulai berputar ke belakang dengan suara retakan yang keras. Seolah-olah Xiaoyan benar-benar telah menjadi boneka seperti mainan di tangan sang pemusnah. Namun Xiaoyan tetaplah manusia sejati. Dan rasa sakit yang dialaminya benar-benar nyata. Setelah tubuhnya direnggangkan hingga batasnya, suara robekan terdengar. Dan dari mulutnya darah terus menyembur keluar. Pada saat yang sama tampaknya kekuatan di tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang. Sementara kesadarannya semakin jelas.
Meskipun pikirannya masih agak samar dan tidak sepenuhnya jernih, dia masih bisa mengingat dengan jelas semua yang terjadi sampai saat ini. Namun meskipun ingatannya tetap nyata, dia tetap tidak bisa mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Seolah-olah berada di antara kenyataan dan ilusi. Ketika tubuhnya hampir mencapai batas kehancuran, tiba-tiba Xiaoyan merasakan bahwa kendali atas tubuhnya telah kembali kepadanya. Dia langsung mengutuk di dalam hatinya. Dia berpikir mengapa baru sekarang tubuhnya dikembalikan kepadanya. Dan itu di saat genting seperti ini. Bukankah itu sama saja dengan menempatkannya ke dalam situasi yang lebih sulit, di mana dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Kecuali jika kekuatan yang tersisa di tubuhnya saat ini belum sepenuhnya lenyap. Meskipun terluka parah, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Dan itu merupakan sebuah kekuatan yang sama sekali bukan miliknya sendiri. Namun bahkan dengan kekuatan besar ini, dia masih tidak mampu melepaskan diri dari kendali sang pemusnah yang berada jauh di atasnya. Di dalam situasi yang terdesak ini, tiba-tiba sebuah gagasan berani muncul di benaknya. Apakah alam dewa kekacauan benar-benar tidak memiliki aturan? Apakah sang pemusnah benar-benar bisa dengan mudah menghapus semua jiwa di dunia ini? Xiaoyan tidak tahu pasti tentang hal ini. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mencari tahu. Saat berikutnya sekumpulan energi mulai mengalir dari tubuhnya yang membuat seluruh tubuhnya menjadi panas membara. Hingga hampir tidak dapat dikendalikan dan seperti hendak meledak dari dalam. Tunggu, berhenti, jangan lakukan itu. Tolong jangan lakukan itu. Sang pemusnah tiba-tiba berteriak ketakutan. Suaranya yang tajam berubah panik. Dia segera membuka kedua tangannya dan menghentikan semua gerakannya. Saat melihat reaksinya, Xiaoyan langsung menyeringai dengan dingin. Seperti yang dia duga, alam dewa kekacauan pasti memiliki aturan dan sang pemusnah tidak bisa sembarangan membunuh orang. Xiaoyan segera menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Perlahan-lahan penampilannya kembali ke wujud aslinya. Wajahnya juga mengalami perubahan. Dan dia kembali menjadi dirinya sendiri. Tanpa berkata apapun, Xiaoyan menghentakkan kakinya ke kehampaan. Serangan yang sebelumnya tidak mungkin dia lakukan tiba-tiba muncul. Segera bayangan raksasa yang dahsyat turun dari langit dengan suara gemuruh yang menggetarkan. Xiaoyan sendiri terkejut melihat kekuatan sebesar itu keluar dari dirinya. Ini kekuatan dari yang mulia, namun dia sadar bahwa kekuatan ini hanya sementara. Awalnya dia berpikir bisa menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan master virtual di sekitarnya. Tetapi tiba-tiba sang pemusnah muncul entah dari mana dan menggagalkan rencananya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa menyadari hal ini. Karena pada saat itu, kesadarannya tidak sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. Baru sekarang Xiaoyan akhirnya mendapatkan kembali kendali penuh atas tubuhnya. Sang pemusnah segera mengangkat wajahnya. Pada saat ini sang pemusnah segera mengangkat wajahnya. Dan dengan sentuhan ringan, dia menghancurkan serangan 7 langkah dewa pembunuh milik Xiaoyan. Hahaha, aturan tidak boleh membunuh orang. Kami sang pemusnah tidak pernah memiliki aturan seperti itu. Faktanya sang pemusnah bukan tidak bisa membunuh orang, tetapi mereka tidak membunuh dengan tangan mereka sendiri. Mereka lebih senang melihat orang lain saling membunuh satu sama lain. Senyuman mengerikan muncul di wajah sang pemusnah. Dengan satu jentikan jarinya, terdengar suara dan tubuh Xiaoyan seolah-olah terkena hantaman kekuatan besar yang tak terbayangkan. Seketika tubuhnya remuk seolah menjadi daging cincang. Tentu saja perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat Xiaoyan tidak bisa melawan. Saat ini Xiaoyan memuntahkan darah segar dalam jumlah besar. Organ dalamnya hancur dan tulang-tulangnya remuk. Namun di saat yang sama, Xiaoyan merasakan nyala api yang berkobar di dalam tubuhnya. Dia hanya perlu menggerakkan pikirannya sedikit dan luka-luka parahnya akan pulih seketika. Kekuatannya masih belum lenyap. Aku bisa terus menyerang. Jika kehendak para dewa ingin campur tangan, itu akan melanggar aturan. Ucap sang pemusnah segera mengangkat jarinya. Segera tubuh Xiaoyan mulai berputar tanpa henti.
Pada saat ini sang pemusnah tidak langsung menghabisinya, melainkan terus-menerus membuatnya dalam kondisi luka berat hingga hampir mati. Tampaknya sang pemusnah ingin menunda waktu hingga kekuatan besar di tubuh Xiaoyan benar-benar musnah sepenuhnya. Pada saat ini jubah hitam Xiaoyan telah lama bersimbah darah, tetapi dia terus bangkit berulang kali tanpa pernah menundukkan kepalanya. Sepertinya membunuh sang pemusnah ini tidak mungkin, tetapi master virtual ini bisa kutangani. Jika aku bisa menyegelnya di bendera penekan jiwa, maka aku bisa menyerapnya menjadi roh utama. Karena Xiaoyan tidak berniat membunuh master virtual untuk saat ini, maka Xiaoyan bisa menggunakan bendera penekan jiwa sebagai serangan balik yang mematikan. Dengan sisa kekuatan yang masih tersimpan di dalam tubuhnya, Xiaoyan mengarahkannya ke tempat master virtual yang sedang ditekan. Dengan satu gerakan tangannya, bendera penekan jiwa langsung meledak keluar. Bajingan, kau berani menyerap jiwaku. Jiwa seorang raja bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil, ucap master virtual berteriak marah. Tetapi semakin keras dia berteriak, semakin jelas bahwa dia sudah kehilangan kekuatannya untuk melawan. Pada saat ini Xiaoyan tidak basa-basi lagi. Dengan kibasan bendera penekan jiwa, dia segera menyegel master virtual di dalamnya. Wah, bagus sekali. Kau benar-benar cerdik. Aku menyukainya. Melihat ini sang pemusnah langsung tertawa puas. Jelas dia sangat senang melihat tindakan Xiaoyan saat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.